Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DVX7X. Masih di kisah nyata tentunya, dan pastinya masih di horor ya, dan terutama lagi-lagi saya yang mengalami. Tapi kebetulan narasumber saya ini agak keren. Dia mau balas dendam dan giliran mau menginterogasi saya. Oke, silahkan Mbak Rara. Nah, kan tadi saya sudah direkord gitu kan, ditanya-tanya gimana kisah saya. Nah, sekarang giliran saya yang nanya-nanya sama hostnya gimana cara, gimana ke pengalaman-pengalaman mistis yang dialami saat ini. Nah, tadi kan kita sudah cerita bahwa Mas pernah, maksudnya Topik ini pernah gitu ngalamin suatu kejadian mistis di saat merantau di Pulau Bangka. Nah, bisa nggak diceritain lagi kisahnya di saat merantau kemarin? Boleh. Sebenarnya saya kalau menceritakan kisah yang satu ini, Mbak, atau teman-teman semua, saya benar-benar pucat lagi. Soalnya hari itu benar-benar seperti hari sial ya. Oke, jadi gimana Mbak? Bisa saya langsung ceritakan meskipun saya sambil gemeter nih. Oh gitu. Hari itu berawal, ya namanya anak muda, saya mengenal seorang yang saya sukai. Kebetulan posisi hari itu sedang patah hati dan bingung ingin cari kerjaan ya, di kampung itu agak sulit kerjaan. Kemudian ada teman yang sudah merantau di sana menawari pekerjaan, yaitu tambang TI atau timah. Jadi ya saya kurang tahu apa-apa karena saya masih down hari itu, tapi udah ikut aja gitu kan, sambil cari hiburan maksud saya. Jadi singkat kata ini saya berangkat lah ya, dengan mengumpulkan ongkos dengan beberapa rekan saya ini. Saya langsung berangkat karena dia udah paham betul daerah situ. Nah, kebetulan tempat yang lama ini udah menipis hasil tambangnya. Ini kalau sekarang udah nggak boleh Mbak ya. Kalau dulu kan jenis tambang legal itu kan masih ngumpet-ngumpet, masih banyak ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah. Nah, oke, malam-malam pertama seperti biasa kita aktivitas dan saya sambil masih belajar. Hari-hari berikutnya itu mulailah terjadi kejanggalan-kejanggalan yang unik, yang saya nggak ngerti ya. Ternyata di Pulau Bangka itu udah tersohor dan terkenal horornya, terutama di Timbang TI. Kan di situ di hutan-hutan yang kita bor dengan air ya, dengan mesin gitu. Dengan mesin air kita bor tanahnya, mengikuti di mana ada TI yang kita saring itu tadi, ada timahnya. Di situ dengan beberapa rekan saya ini membuat pondok untuk tinggal ya. Itu kira-kira ukuran 3x4 dan panggung begitu, karena takut ada binatang melata dan lain sebagainya. Ya namanya kuli Mbak, jadi biasalah kerjaannya lumpur semua, dan kami menggunakan dua mesin mesin dompeng atau sejenisnya itu, yang cukup besar juga, ada 8 PK, 12 PK dan 24 PK. Jadi tinggalnya itu di daerah tambang sih. Betul, di tambang. Jadi bukan cuma jauh dari pemukiman, tapi memang para penambang ini tadi tinggalnya di hutan-hutan, di rawa-rawa, di belukar-belukar, dan banyak sekali danau-danau bekas galian lama yang juga konon katanya itu bukan konon ya, ya udah cukup horor karena banyak yang meninggal di situ ketika sedang beroperasi. Begini, kan itu ceritanya kan menggali ke dalam tanah begitu Mbak. Jadi kalau ada kita menemukan timah, kita itu mengikuti land atau jalur timah tersebut. Jadi kadang seperti lubang jangkrik begitu. Nah, semakin dalam sebenarnya sudah ada sih firasat gitu kalau kata teman-teman ya. Tapi benar, terjadilah longsor. Jadi kalau yang udah kedalaman puluhan meter kemudian longsor, ya langsung tertutup.
gimana kita mau ngambil jasad temen yang udah di dalam? Akhirnya ya langsung dibacain doa di situ tanpa dimandiin. Jadi Ya itu tertanam. iya, karena longsor tadi kita udah repot kan mau menggalinya. Walaupun tergali, otomatis sudah tidak tertolong karena menggali itu membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan sehari penuh, mungkin nggak sampai ke dasar orang yang tertimbun tadi. Jadi ya udah langsung dibacain doa aja, dan akhirnya di situ eh, jadi sangat horor gitu karena banyak kenangan-kenangan mengerikan. Dan selanjutnya, oke, selain mendengarkan suara-suara aneh, terutama mulai maghrib, itu belum gelap aja sudah mulai terdengar seperti riuh, seperti ada pasar, seperti perkampungan, seperti kayak hari-hari besar, seperti ada petasan, pokoknya riuh dan hiruk pikuk. Tapi suara itu anehnya itu nggak nggak dari satu arah ya, terkadang dari kanan, terkadang dari kiri. Pokoknya seperti stereonya itu seperti dari segala arah. Dan kalau Putar ya kayak. enggak, begini mbak, kadang di kanan, kadang di kiri, nggak jelas, suaranya itu misterius. Dan misalnya dari kanan, kita arah ke kanan, tapi suara itu dari kiri. Kemudian misalnya kita di tempat mandi kan agak jauh ya dari camp. Suara itu tadi dari arah tempat mandi, tapi setelah kita ke tempat mandi, suara itu seperti arah dari camp. Sepertinya kadang jauh, kadang deket, membingungkan gitu. Dan suara menjerit, suara minta tolong, suara orang menangis. Wah, oke lah, berhubung teman-teman udah biasa kayak gitu, jangan terpancing katanya kan. Jangan didengerin, cuek aja dengan aktivitas. Oke, lama-lama kita jadi ya terbiasa ya setelah beberapa hari. Nah, seperti biasa kalau malam kita malas keluar karena capek, persediaan juga masih. Jadi kita paling main kartu di camp, dan di pondok yang kami buat tadi, kadang lembur. Dan bukan cuman horor, ini bener-bener hal yang bisa disaksikan dengan mata telanjang. Di tempat mandi itu bener-bener terdengar, maaf, kami 6 orang, kami sudah mandi semua, sudah beres semua, main kartu, ada yang bikin kopi, ada yang bikin nasi goreng, ada yang main kartu. Di tempat mandi tadi bener-bener terlihat ada orang mandi, tapi nggak jelas karena terlihat dari belakang. Terus hari itu udah mulai maghrib, bener-bener ciduk, dia menciduk air, dia gosok gigi, dia mandi, itu sangat jelas. Nah di situ kan saya orang, tapi wajahnya nggak terlihat, seperti bayang-bayang gitu, tapi jelas kalau itu bentuk manusia gitu. Tapi nggak jelas dari muka, dari badan itu nggak jelas, yang jelas agak remang-remang ya karena udah malam. Nah itu saya, karena saya orang baru tapi kan ya, potong ceritanya, maksudnya di situ nggak ada orang lain kah yang ikut tinggal di situ terus ikut mandi gitu, siapa tahu gitu. sebenarnya untuk satu maksudnya satu tim itu ada yang 4 orang, ada yang ya tergantung tim mereka ya. Itu mereka membuat pondok masing-masing, rata-rata berjarak, ada yang 500 meter, ada yang 1 kilo, ada yang 800 meter. Kita nggak berdekatan ya. Mereka punya tempat mandi sendiri, punya camp sendiri, nggak mungkin dia mandi ke camp kami, soalnya air di daerah situ kebetulan dataran rendah, jadi kita mudah mencari air ya. Jadi nggak mungkin dong kalau tetangga itu mandi di tempat kami, kan terlalu jauh jika 500 meter. Mereka juga kadang main sih di camp kita, dan rata-rata ceritanya udah nggak asing hal-hal seperti itu gitu. Tapi berhubung saya baru, saya kan bingung. Terus kemudian saya, bro, emang siapa tuh tetangga yang mandi? Udah, nggak usah dilihat, nggak usah dibahas katanya. Udah biasa kayak gitu. Oke. Dan seperti biasa, esoknya hari, di sela-sela kami kerja selesai ya, campur capek istirahat, itu udah nggak asing pak. Mulai maghrib dan isya, dan nanti suara itu hilang ya, ada lagi jam 1 malam, ada lagi itu selalu terdengar suara seperti minta tolong, jeritan, menangis, dan lain sebagainya. Itu bisa dipastikan hampir tiap malam. Sebenarnya saya mulai nggak betah karena teror rasa takut tersebut.
Selanjutnya, berhubung kami ini maaf ya anak-anak bandel dan kurang takut dengan hal seperti itu. Ya sebenarnya takut, terutama saya. Ini yang paling menakutkan dan bikin saya langsung menjual handphone untuk ongkos dan pulang sebelum gajian atau menjual hasil tambang kami. Ini begini, hari itu capek, kami nggak main ke camp sebelah atau ke tempat ngecas atau nonton TV atau kemana, nggak ada, karena di situ jaringan juga agak sulit ya. Nah, kita main kartu untuk hiburan gitu di dalam camp tersebut. Camp ini 3x4 mbak ceritanya. Terus ada satu pintu, terdiri dari satu pintu dan satu jendela kecil. Jendelanya itu cukup ngepres di badan karena ya bikinan manual dan buru-buru. Pintunya itu juga hanya sekitar 80 cm lebar pintu tersebut, dan ada tangganya turun ke bawah begitu, cukup manual. Nah, di situ kita main kartu. Ini belum malam, ini masih sekitar mau isya ya. Setelah bikin kopi lengkap, sip beres, habis mandi kita main kartu sambil cerita. Dan seperti biasa terdengar suara gaduh, orang minta tolong dan lain sebagainya. Itu udah nggak asing di telinga kita. Sambil merinding gitu ya, cuek aja. Ini gitu. Tiba-tiba berhubung kami ini nggak takut dengan gitu-gituan mungkin ya, terdengar suara bener-bener kalau orang mungkin merasakan sakit, jatuh dari atas, kedebuk gitu kencang. Bener-bener camp ini bergetar dengan suara terjatuhnya tersebut. Tapi nggak ada benda terjatuh. Itu, maaf, ini sepertinya Kunti jatuh dari atas, langsung duduk di depan pintu. Tapi kalau orang duduk kan umumnya orang kalem gitu duduk ya. Ini nggak, dari atas jeruk gitu kencang sampai camp kami ini bergetar. Dan dia bener-bener di depan pintu. Kita 6 orang ini nggak ada yang bisa keluar karena pintunya sempit, dan dia duduk di tengah-tengah menghadap keluar sambil menggantung-gantungkan kaki, sambil kayak menyenandungkan sebuah lagu yang nggak jelas. Bukan main, kita ini ya orang-orang kurang takut, tapi kalau benar-benar semua menyaksikan dan dia di depan pintu, kita gimana mau kabur? Maaf, saya sedikit sambil ketakutan ini, sambil mau ketawa juga ya kalau ngelihat aksi-aksi reaksi teman-teman ini. Dengkul ini benar-benar terlihat bergetar, benar-benar bergetar, semua badan ini ngewel gitu ya, sampai tidak ada yang bisa berkata-kata. Aduh, iya, karena semua melihat dan nyata jelas kan 3x4, betul-betul jelas sekali. Bukan main kami berenam ini. Jendela yang sangat sempit tadi kita buka, buru-buru kayak ikan, maksudnya kayak burung tidur ketahuan manusia gitu, lari itu berebut keluar jendela tersebut sampai celananya ada yang robek dan lain sebagainya. Padahal saking takutnya di jendela itu kan gak ada tangganya, jadi dari atas jadi berlompatan berhamburan dari jendela sempit tersebut. Dan yang terakhir mbak, ini sampai teriak, "Woi tunggu," katanya. Kami lari malam itu ke camp sebelah. Kami di situ pucet, bener-bener pucet, campur, udah nggak karu-karuan deh, sulit untuk dijelaskan. Kami nggak bisa bercerita, tapi beberapa teman cerita di camp sebelah, yang kami ceritain malah tertawa. Itu udah nggak heran, soalnya tempat itu memang udah diakui deh. Saya rasa udah diakui di Indonesia ini kalau Pulau Bangka ini benar-benar horor. Di situ setelah selesai cerita kami nggak berani pulang ya. Kami besoknya pulang. Kami tidur bareng-bareng di camp tetangga yang sempit tadi. Esoknya kami pulang. Nggak ada benda hilang atau putih, udah nggak ada lagi. Dan saya malam itu juga langsung menawarkan handphone, dapat uang. Esoknya saya langsung pulang. Selama 15 hari itu bibir ini nggak selesai, nggak memudar warna pucetnya. Rasa ketakutan itu benar-benar kami mengalami stres berat setelah penampakan yang benar-benar hebat di depan muka. Dan kalau aromanya sih nggak ada aroma,
Umumnya ya kalau di desa-desa itu kan ada aroma dan ada apa, ini nggak ada, cuma tahu gedebuk di depan tapi benar-benar semua melihat. Itulah pengalaman yang sangat horor dan benar-benar saya nggak dapat gaji, belum gajian nggak dapat uang, dan bukannya dapat uang malah buang uang di situ selain sial dan ketakutan. Bahkan tidur pun yang biasanya saya berani di kamar sendiri, saya nyempal sama keluarga, sama bapak sama ibu, saya tidur di kamar mereka sampai 15 hari Pak, karena teringat itu tersebut. Jadi saya jadi nggak berani keluar malam, nggak berani apa. Begitupun teman-teman saya yang pulang tersebut, akhirnya kompak pulang. Dan saya nggak berani-berani lagi untuk menyentuh pulau itu atau merantau ke situ. Udah deh, saya lebih baik cari kerjaan lainnya. Jadi begitu Mbak. Ini begini, kalau untuk teman-teman ya, mungkin ya ada yang bernyali atau apa, tapi kalau saya udah cukup deh. Terus kemudian untuk pesannya ya, selain saya dipesani dengan orang-orang di situ, pulau itu nggak bisa buat main-main ternyata Mbak. Misalnya maaf ya, kita negatif gitu, misalnya mencuri minyak dari bos kita jual, atau kita korupsi atau apa gitu, di situ kita pasti dapat masalah. Walaupun pulang sampai perantauan itu dapat sial gitu, atau penyakit atau dan lain sebagainya. Jadi di sana maaf rata-rata kita harus jujur gitu. Kebanyakan orang situ untuk perhitungan kerja dan lain sebagainya rata-rata jujur karena takut hal-hal negatif, bahkan sampai pulang kampung masih terbawa efek. Begitu ceritanya Mbak. Tapi saya termasuk berani juga ya, karena saya tidak ngalamin seperti Mas yang harus trauma berhari-hari. Karena begini, yang membuat trauma itu selain teror bisa dipastikan setiap malam. Selain suara-suara, oh iya satu lagi yang saya lupa, kami menghidupkan genset mesin 24 PK ini sangat cukup kesulitan. Apalagi kalau mesinnya udah second, misalnya maaf udah setengah pakai, itu kadang error dan anginan dan lain sebagainya. Ini anehnya mesin ini jenis mechanical kok bisa terhubung dengan gaib atau makhluk halus. Bener-bener bisa menghidupkan mesin dan hidup itu mesin dan selayaknya normal bunyi duk 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 seperti kita mau menambang begitu. Wow, maaf ini jenis hantu apa ini? Ini pasti sejenis hantu teknik atau pengen ngebor juga tengah malam. Dan itu berjam-jam. Iya. Ini apa nggak ngerti gitu, solar habis, solar mahal kok ngidupin mesin malam-malam. Ya udah akhirnya mati sendiri. Lain waktu kita kalau selesai itu kan maaf minyaknya kita pakai jerigen ya, udah nggak pakai tangki lagi ya. Itu kan kita lepas, kita bawa pulang tuh. Jadi solar ini kan kita bawa pulang, nggak ada yang di mesin tuh, nggak ada. Masih bisa hidup. Oh ini mesin juga ikut horor rumahnya. Pakai apa dia menghidupkan ini? Itu saya itu nggak ketemu, nggak logis, nggak logika. Hidup dan berasap. Benar-benar di luar nalar dan dugaan. Itu salah satu yang bikin kami tertawa. Kami takut, tapi ketika mesin itu bunyi, kami juga tertawa rame-rame. Soalnya apa? Hantunya minjem mesin bro, iya itu mau ngebor ya malam-malam. Oh ya udah, yang penting solar udah diselamatkan. Dia mungkin bawa solar sendiri kali, iya, haha. Tetap mesin tetap bunyi. Nah, yang serunya ini terkadang itu seperti orang minta tolong itu begini Mbak, yang tiba-tiba suaranya itu kadang gede ya di bawah pondok. Aduh gitu. Aduh itu cukup suaranya itu gede banget. Jadi udah Pak, pokoknya kalau sering kelamaan di sana habis darah tuh. Karena jarang bulu kuduk ini nggak merinding kalau mulai malam. Pasti merinding. Dan itu bisa dipastikan setiap malam. Jadi saya di sana itu seminggu 8 hari nggak betah, langsung pulang. Dah nggak dapat duit nggak apa-apa deh kalau kerja model begini. Bukan kerjaannya, horornya ini ya nggak tahan. Kerjaannya oke lah, kami biasa kuli berat ya, biasa kerja keras, no problem. Horornya yang kami nggak tahan. Siangnya kami bisa tertawa, malamnya ini pokoknya kalau udah habis mandi itu udah mulai deh seperti kena teror rasa takut seperti itu. Begitu.
Untungnya di sana nggak ada ya kaum perempuan yang kita ajak gitu. Kalau ada perempuan, aduh nggak tahu deh. Ini laki-laki semua. Itu aja masih cukup bikin kapok-kapok bener. Lebih parah. Ya, Maksudnya kalau ada perempuan ikut lebih parah lagi kan, masalahnya kalau sumpahnya ada lagi perempuan yang ikut sedangkan ada situasi yang seperti itu. saya rasa bener-bener nggak tahan ya Mbak, orang kita yang laki-laki. Katanya tempat horor, kita berani melintas kalau di kampung-kampung sini. Alah, horor apa? Tapi di sana, ini termasuk di kampung grup-grup yang bandel ya, nggak takut di tempat-tempat horor gitu. Meskipun terdengar suara-suara gitu nggak takut-takut banget gitu, ada penampakan nggak takut-takut banget. Tapi pas di Pulau Bangka ini yang bener-bener terjatuh di depan pintu, dan dia tuh nggak kok langsung menghilang, ya bener-bener di situ sambil longkang-longkang kaki dan cukup lama nungguin satu persatu lompat dari jendela ini, ya tetap di situ. Bukan main kami lari, kami tinggalkan itu kayak bodoh semuanya. Bener-bener, dan ini orang dewasa semua loh, bukan anak-anak. Saking kok ya, ya itu tadi sampai nggak bisa berkata-kata gitu, karena udah sama-sama menyaksikan gitu. Jadi tempat bumbu, tas dan lain sebagainya itu kepinjek berantakan, udah nggak karuan, berebut ingin keluar tadi. Oke, apakah Mbak narasumber sudah puas dengan balik mereview hostnya atau saya begini? Oke, mengapa apa Mbak, slow ini sambil hiburan ya, biar nggak tegang-tegang banget gitu. Dan ini real kalau lanjut lagi untuk Jadi itu itu. betul, kisah nyata real, dan saya sendiri yang mengalami dengan beberapa rekan. Dan saya yakin untuk para pemirsa, terutama yang pernah merantau di Pulau Bangka, bisa dipastikan mereka punya kisah horor. Bisa dipastikan Mbak, yang merantau di Pulau Bangka dan menambang timah, real, bisa dipastikan mereka pasti punya kisah horor. Bahkan maaf, ada beberapa saudara mereka yang tertimbun tanah, yaitu turut berduka ya. Kebetulan hari itu juga nggak jauh dari camp kami ada yang mendapat timah ya, cukup menggiurkan ya, karena hasilnya juga cukup besar. Tidak lama kemudian tertimbun tanah tersebut. Jadi ya kita turut berduka. Untuk menggali tempat tersebut saja itu galian yang sudah berminggu-minggu. Jadi nggak mungkin waktu 1 hari atau 2 hari itu kami bisa menemukan mayatnya untuk menggali tersebut, dan membutuhkan biaya atau solar mesin yang banyak gitu, dan butuh tenaga lagi gitu. Jadi akhirnya ya udah, kita doain aja, kita ikhlasin. Mungkin ya kalau menurut kisahnya atau arwah gentayangan atau apa yang menyerupai dia itu kembali seperti hari-hari biasa, masak dan lain sebagainya, masih terlihat gitu, padahal orangnya udah tertimbun begitu. Jadi ada horornya juga ada duka citanya ya. Kalau ditanya keluarganya yang di rumah, gimana kita mau jawab gitu kan ya, hanya hujan air mata yang menyedihkan. Makanya saya juga udah lebih baik cari kerjaan yang lain deh gitu. Oke Mak, saya rasa setelah kepulangan saya itu cukup deh, dan akhirnya saya mulai cari kerjaan lain dan gak lagi balik ke pulau gitu. Terima kasih. Okay. Kisah yang menyerang juga, tapi iya kita juga sebenarnya kita dengan teman-teman yang ikut tambang, kerja tambang seperti itu yang hasilnya memang banyak yang mereka yang tertimbun dengan ini ya, hasil kerjaan mereka sendiri. Betul. Beberapa ada yang berhasil, beberapa ada yang nggak pulang, tinggal nama, dan udah deh sepertinya. Itu rekan-rekan kalau yang belum berpengalaman, karena itu kerjaan para profesional, lebih baik udah cari yang lain aja deh, karena selain resikonya tinggi, horornya itu bisa dipastikan pasti.
ketemu ini dan itu, dan suara aneh itu yang merantau di sana itu bukan 1-2 orang, ratusan pasti. Kalau yang di daerah tambang, di perhutanan, daerah hutan dan rawa-rawa itu pasti bisa dipastikan punya kisah horor dan penampakan suara-suara aneh itu udah nggak asing. Sebenarnya kalau ingin review di sana itu cepet dapat penampakan, tapi saya udah deh nggak berani lagi saya balik ke pulau itu. Oke teman-teman sekalian semua, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda. Jangan lupa dukung channel ini, masih di channel horor dan kisah nyata tentunya. Dan kebanyakan ini rata-rata yang di-record atau bahkan saya sendiri yang mengalami. Oke. Salam sejahtera, sehat selalu dan sukses tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.